Nah, kurus pertama ini masalah manajemen perawatan. Nah, untuk membesarkan hewan itu ternak itu harus diklasifikasi, ditimbang beratnya. Yang kecil campur yang kecil, yang besar campur yang besar. Yang umuran dicampur yang seumuran. Kalau bisa jantan betina, kalau tidak untuk dikawinkan bisa juga yang jantan campur jantan, betina campur betina. Sama jenis hewannya. Nah, jangan sampai kambing campur domba. Nah, domba merino campur dengan domba ekor tipis itu juga tidak bagus. Harus seragam. Semua sehat dan selalu berbahagia. Ya, hari ini saya mau jawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Pertanyaan pertama dari Lee Channel. Kambing saya kurus Pak Dokter dan makannya sedikit, obatnya apa ya? Dari Mas Lee Channel. Kemudian nomor 2 dari Mas Joko Prayogo. Pak, domba saya setiap melahirkan anaknya selalu mati Pak. Info sarannya Pak. Nah, ini ada 2 pertanyaan. Ini sangat menarik bagi saya. Kambing kurus Pak Dokter dan makannya sedikit, apa obatnya? Dari Lee Channel. Jadi gini, kita sebelum ngomongin tentang kambing kurus dan kambing mati ya, walaupun tadi yang mati anaknya. Jadi di dalam dunia peternakan saya dulu pernah kerja di perusahaan obat hewan. Gini ya, saya dapatkan ya, kalau kambing kurus itu masalah manajemen perawatan. Tapi kalau kambing mati, kematian biasanya kematian awal itu paling banyak kematian karena penyebab fisik. Kematian penyebab fisik itu karena iklim. Jadi kambingnya harus di daerah dingin, dipelihara di daerah panas. Kalau di daerah panas dipelihara di daerah dingin. Cuaca, nah cuacanya itu terlalu banyak angin atau terlalu dingin, hujan terus, lembab, dan kandangnya salah. Sudah kandangnya salah, cuacanya tidak bersahabat. Nah, itu bisa menyebabkan kematian. Nah, salah fisik lagi, penyebab faktor-faktor fisik. Yang lain adalah kandang dibangun bagus tetapi di daerah yang sumber airnya dangkal. Nah, kalau sumber air dangkal itu nanti kalau hujan, banyak hujan, bakteri Escherichia coli jumlahnya akan meningkat. Nah, itu akan ada infeksi berulang akhirnya terjadi banyak kematian. Nah, itu penyebab kematian di kandang itu bukan karena infeksi, tetapi karena masalah fisik tadi itu, salah iklim, cuaca, kandang salah, sumber airnya terlalu dangkal ya, seperti itu. Kemudian masalah kimia. Nah, kematian ya, banyak kematian itu karena kimiawi, itu salah pakannya kurang protein, kurang energi ya, pas dingin energinya kurang atau proteinnya kurang, terjadi proteinemia. Nah, kemudian seperti itu. Kemudian mineralnya kurang. Nah, kurang kalsium, kurang fosfor, kurang magnesium, kurang selenium, kurang koper. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan-gangguan tadi. Anaknya mati itu di pertanyaan kedua dari Mas Joko. Nah, kematian pada anak-anak ya yang baru lahir itu biasanya karena pada saat bunting ya, atau pada saat melahirkan kelainannya. Pada saat bunting kekurangan protein, bisa kekurangan energi, bisa kekurangan mineral, yang mineral bisa kurang kalsium, bisa karena kurang selenium, bisa karena kurang koper, bisa karena seperti itu, kebanyakan karena kurang mineral. Jadi harus ada suplai mineral. Pada saat bunting itu harus tahu kapan memberi kalsium yang banyak, kapan mengurangi kalsiumnya, kapan memberi ya mineral itu banyak. Sudah saya posting beberapa pengaturan pemberian mineral di sapi, baik bunting, baik itu bakalan, baik itu masih kecil, baik sapi maupun kerbau, maupun domba, kambing, itu sudah saya bahas ya. Itu pemberian protein, jadi sangat berpengaruh pakan pada saat bunting itu ya. Nanti anaknya bagaimana. Kemudian anak yang mati karena bunting tadi itu melahirkan, bisa juga karena distokia, pada saat lahir itu tidak normal posisinya.
Nah, ngedennya terlalu dipaksa atau ditolong nariknya salah, bisa anaknya mati ya. Nah, bisa juga infeksi ya, karena infeksi, kematian karena infeksi itu karena virus, bakteri, cacing maupun jamur. Nah, pada hewan-hewan dewasa itu memang harus dilakukan vaksinasi terhadap penyakit-penyakit tertentu, vaksin antrak, vaksin SE seperti itu ya, ada ya. Nah, tinggal divaksinkan. Nah, tinggal kita beternak di daerah mana. Kalau kita beternak tinggal di daerah antrak ya harus divaksin antrak. Kalau kita tinggal beternak di daerah yang ada penyakit SE-nya ya harus divaksin SE. Jangan-jangan nanti akan kena penyakit SE seperti itu ya. Dan cacing. Nah, pemberian untuk kematian karena cacing ada juga, mati karena cacing itu. Cacing-cacing harus dibasmi dengan pemberian obat cacing yang terjadwal. Jadi penyebab kematiannya itu fisik, kimia maupun biologi tadi yang infeksi, virus, bakteri, cacing ya, seperti itu. Kemudian untuk meningkatkan produksi lah, enggak mati tapi hanya kurus. Nah, kurus pertama ini masalah manajemen perawatan. Nah, untuk membesarkan hewan itu ternak itu harus diklasifikasi, ditimbang beratnya. Yang kecil campur yang kecil, yang besar campur yang besar, yang umuran dicampur yang seumuran. Kalau bisa jantan betina, kalau tidak untuk dikawinkan bisa juga yang jantan campur jantan, betina campur betina. Sama jenis hewannya, nah, jangan sampai kambing campur domba. Nah, domba merino campur dengan domba ekor tipis itu juga tidak bagus, harus seragam. Cara memberi pakannya, kapan memberi pakan, kapan memberi pakan konsentrat, kapan memberi rumput. Nah, pastinya konsentrat dulu baru rumput, kemudian malamnya juga konsentrat dulu baru rumput. Nah, itu kesalahan memberi pakan rumput dulu baru konsentrat itu juga akan mempengaruhi. Nah, kemudian sistem pemberian air minumnya, pemberian minum liquidum atau terbatas. Harus diingat bahwa daging itu sebagian besar terdiri dari air ya. Nah, kalau air berarti airnya nggak boleh kurang, minumnya kurang berarti pertumbuhannya juga akan terganggu. Kemudian kalau domba yang tumbuh bulunya banyak harus dipotong. Nah, dia harus dipotong, atau kalau nggak dipotong rajin harus kapan-kapan harus dimandikan seperti itu ya. Nah, itu adalah kunci agar hewannya gemuk. Nah, yang pertama adalah keseragaman, kedua baru pakan, ketiga itu kandangnya. Saya teman-teman, seperti itu jawaban saya. Mungkin kalau teman-teman yang lain punya pengalaman, mohon ditulis di kolom komentar untuk membantu saya dan Mas Tri Channel dan Mas Prayogo, dan mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain, bagi subscriber, viewer, komentator, likers. Saya ucapkan terima kasih. Semoga semuanya sehat dan berbahagia.